Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pada penugasan case-based learning ilmu penyakit jamur dan bakteri kali ini, saya membawakan kasus, yaitu dermatofitosis atau ringworm pada kucing. Sebelum saya masuk ke materi pada hari ini, kan saya itu memperkenalkan diri, saya IKD Aris Mawan Bratmaja KS dengan NIM 23095111012, mahasiswa dari kelas B angkatan tahun 2023. Adapun beberapa topik yang saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama yaitu kasus yang saya dapatkan, yakni mengenai kasus dermatofitosis atau ringworm yang terjadi di sekitar saya. Lalu, apa itu penyakit dermatofitosis atau ringworm? Gejala utama yang disebabkan oleh dermatofitosis atau ringworm, penyebaran dari dermatofitosis, dan juga yang terakhir itu pengobatan dan pencegahan dari dermatofitosis atau ringworm ini. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kasus dari dermatofitosis atau ringworm yang terjadi di sekitar saya. Di sebelah kiri merupakan foto yang saya dapatkan dari kasus dermatofitosis. Pada suatu hari, saya menemukan seekor kucing liar yang kebetulan sering lewat di depan rumah saya. Pada saat, pada saat pertama kali saya melihat kucing tersebut, saya tidak memiliki kecurigaan akan kucing liar tersebut. Namun, ketika saya melihat di secara sama, kucing tersebut memiliki bercak-bercak ulat tanpa bulu di sekitar wajah dan telinganya. Tergerak oleh rasa kasihan, saya pun membawa masuk dan memberi makan ke kucing tersebut. Namun saat saya membelai kucing tersebut, saya merasakan ada sesuatu yang aneh pada kulit kucing tersebut. Kulit kucing tersebut terasa kasar dan juga bersisik di permukaannya. Saya lalu membawa kucing tersebut ke dokter hewan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis kucing tersebut dengan penyakit dermatofitosis atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit ringworm. Penyakit ini adalah infeksi jamur yang biasanya menular ke hewan lain, bahkan dapat menular ke manusia. Penjelasan dari dokter bahwa jamur dermatofit menyerang lapisan luar kulit dan menyebabkan kerontokan bulu dalam bentuk bercak melingkar yang terjadi pada kulit luar hewan. Lalu apa sih itu penyakit dermatofitosis atau ringworm? Dermatofitosis adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh sekelompok jamur mikroskopis yang disebut dengan dermatofita. Jamur ini sangat menyukai protein yang terdapat pada lapisan luar kulit, kuku, dan juga rambut. Karena itulah, bagian-bagian tubuh inilah yang paling sering menjadi sasaran serangan jamur dermatofit ini. Nama ringworm sendiri atau kurap diberikan karena gejala yang paling khas dari penyakit ini adalah munculnya lesi berbentuk lingkaran yang menyerupai bekas gigitan cacing. Namun, tidak semua kasus dermatofitosis berbentuk lingkaran. Bentuk dan tampilan lesi biasanya bervariasi tergantung pada jenis jamur, penyebab, lokasi infeksi, dan juga kondisi dari hewan itu sendiri. Dermatosis atau yang lebih dikenal dengan ringworm adalah infeksi jamur pada kulit, rambut, dan kuku yang disebabkan oleh kelompok jamur dermatofit terutama pada genus Microsporum dan Trichopiton. Meskipun namanya mengandung kata worm atau cacing, penyakit ini tidak disebabkan oleh parasit melainkan jamur yang hidup di lapisan luar dari kulit hewan tersebut. Lalu apa sih gejala dari dermatofitosis atau ringworm ini? Yang pertama yaitu lesi berbentuk lingkaran. Seperti yang saya katakan tadi, hewan yang terkena gejala dermatofitosis ini memiliki lesi kulit khas berbentuk lingkaran atau oval yang seringkali bersisik dan bergerak di pinggirnya. Ini merupakan tanda paling umum dari kasus dermatofitosis. Yang kedua yaitu kerontokan bulu yang terjadi pada hewan. Hewan yang terdiagnosa terkena penyakit ini, bulu yang ada di sekitar mereka itu akan menjadi rontok dan membentuk area botak. Biasanya area area yang sering terkena penyakit dermatofitosis ini seperti wajah, telinga, kaki, dan juga ekor dari hewan tersebut. Yang ketiga yaitu kulit bersisik dan merah.
Area yang terinfeksi bisa terlihat bersisik, kemerahan, atau bahkan iritasi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peradangan akibat infeksi dari jamur dermatofitosis tersebut. Yang keempat, yakni gatal dan garukan yang berlebihan oleh hewan. Beberapa hewan akan menggaruk atau menjilat area yang terinfeksi karena rasa tidak nyaman. Meskipun rasa gatal tidak selalu ada pada setiap kasus dermatofitosis atau ringworm tersebut. Yang terakhir yaitu pembentukan kerak atau koreng pada kulit. Pada beberapa kasus gejala dermatofitosis, lesi kulit biasanya mengembangkan kerak atau koreng karena goresan atau infeksi dari penyakit lainnya atau infeksi sekunder. Lalu, bagaimana sih penyebaran dari dermatofitosis atau ringworm tersebut? Yang pertama yaitu kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Dermatofitosis dapat dengan mudah menyebar melalui kontak langsung antara hewan yang terinfeksi bahkan dengan manusia. Kucing dan anjing yang hidup di lingkungan padat atau yang sering berinteraksi dengan hewan liar memiliki resiko lebih tinggi tertular atau terinfeksi oleh penyakit jamur dermatofitosis ini atau ringworm ini. Yang kedua yaitu lingkungan atau benda yang terinfeksi oleh dermatofitosis atau ringworm. Spora jamur dermatofit dapat juga bertahan di lingkungan atau benda-benda seperti tempat tidur, mainan, kandang, dan juga peralatan perawatan hewan selama berbulan-bulan. Hewan yang bersentuhan dengan benda-benda yang terkontaminasi dengan spora jamur dermatofit ini bisa akan terkena atau terinfeksi oleh spora jamur tersebut yang akan menyebabkan penyakit dermatofitosis ini. Yang ketiga yaitu kontak dengan tanah yang terinfeksi oleh spora jamur. Dermatofitosis ini dapat juga menyebar melalui tanah yang mengandung spora jamur, terutama di tanah yang memiliki area cukup lembab. Hewan yang suka menggali atau bermain di tanah yang terindikasi terinfeksi oleh spora jamur akan mudah terinfeksi oleh spora jamur dermatofit ini yang akan menyebabkan penyakit dermatofitosis ini. Yang keempat, yaitu penularan melalui manusia atau zoonosis. Dermatofitosis ini bersifat zoonosis, artinya dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang memiliki infeksi, yang sudah terinfeksi, atau melalui benda yang terkontaminasi oleh spora jamur dermatofit. Lalu bagaimana sih cara pengobatan dermatofitosis ini atau ringworm ini? Yang pertama yaitu menggunakan obat anti jamur tropikal. Salep atau krim anti jamur yang mengandung bahan seperti miconazole atau clotrimazole sering digunakan langsung pada lesi yang terjadi pada kulit. Sampo anti jamur juga dapat membantu mengurangi infeksi yang terjadi di hewan untuk mengurangi penyebaran dari spora jamur yang ada di hewan. Yang kedua yaitu dapat menggunakan obat anti jamur oral. Pada infeksi yang lebih parah atau meluas, dokter hewan dapat meresepkan obat anti jamur oral seperti intraconazole atau griseofulvin untuk membantu menghentikan pertumbuhan jamur dari dalam. Yang ketiga yaitu perawatan lingkungan perawatan lingkungan hewan. Membersihkan dan mengidentifikasi area yang sering dikunjungi hewan yang terinfeksi penyakit ini sangatlah penting. Semua permukaan, peralatan, tempat tidur, dan benda-benda yang bersentuhan dengan hewan perlu dilakukan sterilisasi untuk mengurangi resiko penyebaran spora jamur dari dermatofit ini. Yang terakhir yaitu pemotongan bulu di sekitar lesi. Memotong bulu di sekitar area yang terinfeksi bisa membantu salep atau obat yang lainnya untuk lebih mudah melakukan pengobatan atau lebih mudah meresap untuk mengurangi atau mempercepat dari penyembuhan penyakit dermatofitosis ini. Namun, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperparah dari infeksi jamur tersebut. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mencegah penyakit dermatofitosis atau ringworm ini terjadi pada hewan kita? Yang pertama, itu pastinya kita selalu harus menjaga kebersihan lingkungan yang selalu
ditempati oleh hewan tersebut. Lalu, yang kedua, kita harus melakukan isolasi hewan yang terinfeksi oleh jamur ini. Yang ketiga, menghindari kontak langsung dengan hewan peliharaan kita dengan hewan liar yang dapat meningkatkan risiko terjadinya dermatopitosis atau ringworm ini. Dan yang terakhir, yaitu selalu perhatikan kebersihan dari hewan peliharaan kita sendiri. Karena dari situlah dapat selalu mencegah penyakit yang terjadi yang akan dihadapi oleh hewan peliharaan kita. Sekian tugas case based learning yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.